Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad syafi'una yaumal kiamat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal hudat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban mubarakan halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, shaimin shaimat, wabil khusus ahlu musallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Ta'ala, segenap para suyuh para orang-orang tua kita dan juga segenap hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa selalu berbahagia di dalam nikmat ibadah puasa yang Allah telah sampaikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi ini kita tanpa terasa memasuki hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan buat kita, senantiasa kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah juga mengabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembirakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di musala Nurul Iman setiap subuh kecuali Jumat mungkin melaksanakan cawisan atau majlis taklim. Barang banyak sekali ilmu yang sudah didapat daripada guru-guru, daripada ustaz-ustaz yang hadir. InsyaAllah tinggal kita bisa menikmatinya, bisa mengamalkannya apa tidak. Pada pagi kesempatan kali ini Ustaz akan bercerita yang lemak-lemak tentang masalah pengenalan terhadap surganya Allah Ta'ala. Kita setelah selesai solat, kebanyakan dari kita apalagi di bulan Ramadan ini membacakan doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sebagian ulama yang menambahnya dengan ridho kawal jannah, tapi kalau yang aslinya nas'alukal jannata. Begitupun setelah maco itu 3 kali kita minta surga, kita minta jauhkan dari api neraka, kita maca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu pun juga ya karimnya tambahan dari ulama. Allahumma innaka afun itu yang dari warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang mana Nabi mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah untuk dibaca di malam Lailatul Qadar atau di malam yang ganjil di bulan Ramadan. Makanya kalau sudah malam ganjil nih, kayak malam nih, itu kita perbanyak maca itu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dewean kan fa'fu anni, kalau berjamaah fa'fu anna. Nah itu yang aslinya. Cuman para ulama menambahkan ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karim sama ya karim itu tambahan dari ulama, bukan nama wong itu, bukan tukang bubur, bukan. Karim itu zat yang maha dermawan, Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kita baca setiap habis solat, kita pinta terus kepada Allah surga. Maka insyaallah pada pagi ini kita punya tema sedikit menceritakan tentang surga yang lemak-lemak ya, begitupun ketika kita buka kan lemak-lemak juga. Pagi ini dimulai dengan yang lemak-lemak, agak bukanya dengan yang lemak-lemak juga. Sama-sama kita ketahui bahwasanya surga itu dibagi menjadi 8 pintu. Ada yang mengatakan dalam riwayat 7 pintu, tapi ada tambahan 1 khusus bagi wong yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Itu sudah sama-sama mungkin kita dengar dari beberapa guru-guru kita. Dan mana hal ini disampaikan langsung oleh Rasulullah. Menceritakan surga ini bukannya dari ulama, tapi Nabi langsung yang menceritakan dalam hadis. Surga yang paling tertinggi itu Al-Firdaus. Di bawah Al-Firdaus ada surga Jannatul Khuldi, Jannatul Ma'wa. Di bawah Jannatul Ma'wa ada Jannatul Khuldi.
Di bawah Jannatul Khuldi ada Jannatul Naim. Di bawah Jannatul Naim ada Jannatul Aden. Di bawahnya ada Darussalam, dan yang paling bawah sekali, paling bawah tu tapi paling nikmatnya, yang paling bawah, yang paling lemaknya di antara kenikmatan-kenikmatan dunia itu ada surga Darul Jalal. Nah, surga, nama-nama surga ini disebutkan Rasulullah dalam hadis. Ada tambahan sikok, namanya surga Ar-Rayyan. Dikatakan akan masuk pada pintu Ar-Rayyan itu khusus orang-orang yang galak berpuasa, baik berpuasa wajib atau berpuasa sunnah. Kemudian para ulama mengatakan surga itu sebenarnya sikok. Surga itu sikok, namanya surga itu sikok. Cuman kena kedudukan manusia berada di surga itu berbeda-beda, maka disebutlah dengan tingkatan. Tingkatan di surga itu banyak, bukannya 7 ikok itu banyak, ratusan ribu tingkatan di surga itu. Maka di dalam riwayat juga dikatakan ada lagi pintu yang khusus, namanya Babud Duha. Babud Duha ini adalah pintu yang nanti di hari kiamat nada munadin, ada suara yang memanggil, ainal ladzina kanu yudawimuna ala salatid duha. Dia memanggil orang-orang yang rajin salat duha. Yudawim ini istiqomah, tidak tinggal. Berarti kalau kita jingok dari kalimat yudawim ini, dia mewajibkan dirinya untuk melakukan duha. Walaupun minimal 2 rakaat, maka nanti di hari kiamat dia akan dipanggil dan tidak akan masuk ke dalam pintu ini kecuali orang-orang yang rutin melakukan duha. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat, ada lagi pintu namanya babus salat. Itu disebutkan Rasulullah. Orang yang galak ibadah solat, tak pernah ninggal ke 5 waktu. Solat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, dan solat sunnah yang lain dilakukannya, maka nanti dipanggil dari pintu solat. Begitupun juga Nabi menceritakan ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Orang yang galak demen berjihad di jalan Allah di zaman Rasulullah dulu atau di zaman setelah Nabi Muhammad, mereka berjuang untuk menegakkan syariat Allah, menghadapi orang-orang menjadi musuh-musuh Allah. Nanti ketika mereka meninggal, dia masuk ke dalam pintu jihad yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada lagi yang dalam bab sedekah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang mengimpakkan hartanya, 2 laki bini, mengimpakkan hartanya di jalan Allah, nanti ada pintu khusus yang buat mereka masuk berdua. Jadi banyak sekali riwayat yang disebut ke Rasulullah SAW. Itu ada pintu-pintu sikap. Solat kan, duha. Tapi ada yang umum, pacak milih. Ya tadi yang duha yang solat baik. Ada juga pintu yang umum, dikhususkan bagi orang-orang yang khusus. Boleh milih nak masuk di mana betul saya. Siapa di antaranya? Riwayat yang dikatakan Nabi Muhammad, pintu ni 8 ikok terbuka galau bagi orang yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Di antaranya dia wuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian selesai wuduk dia mengangkat tangan membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau doa yang kita baca setelah wuduk itu, maka futihat lahu abwabul jannatas samaniyah, 8 pintu surga dibukakan untuk dia. Kalau dia meninggal, rajin baca doa itu, tak pernah lepas habis wuduk berdoa, nanti di akhirat dia akan dibukakan pintu surga, yadkhulu min ayyihi masya. Silahkan milih nak masuk yang mana. Wah. Ini sikap istimewanya. Makanya jangan tinggalkan doa habis wuduk. Tambahan-tambahannya tu kalau habis wuduk tu kan ada tambahan doanya. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Tambahi surat inna anzalna sekali minimal. Baca surat inna anzalna 1 kali minimal. Mata kita kalau berwuduk tu nyungaknya ke pucuk sunnahnya. Jangan ke bawah. Kalau ke bawah atau ke telapak tangan ini ketika berdoa. Tapi kalau kita berwuduk, sunnah mata kita nyingok ke langit. Itu, atau kita baca doa tambah surat inna anzalna. Ada lagi doanya sedikit tambahannya, Allahumma ufir li zambi wa barik li fi rizki wa wasi' li fi dari. Itu tambahan doa wudu. Yang mana antum baca? Itu keutamaan orang yang galak baca doa setelah wudu. Pintu surga dibukakan Allah dengan banyaknya.
Kemudian siapa lagi di antara mereka yang pintu surganya dibukakan banyak? Wong yang punya anak meninggal 3 ikok belum balik. Kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai anak 3 ikok belum balik, kemudian meninggal, baik itu waktu dia meninggal di perut atau dia meninggal setelah lahir. Dia meninggal di perut itu takarannya 6 bulan ke pucuk kan, 4 bulan lebih. 120 hari itu takarannya ke pucuknya, maka dia sudah sempurna. Kalau sudah masuk hitungan sempurna dia. Nah itu tinggal 3 ikut anaknya meninggal, kemudian meninggal lagi. Akhir anaknya itulah akan menunggu dia di pintu surga, sehingga akan memanggil ke orang tuanya, dan orang itu yang sabar dengan ditinggalkan anak meninggal tadi, dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala milih pintu surga yang mana video galah. Itu keistimewaannya. Di antara orang yang punya anak meninggal 3 ikut, bahkan di riwayat mengatakan walaupun 2, karena diceritakan di dalam surga itu agak terdengar tangisan. Ada tangisan yang terdengar di dalam surga, sehingga Allah berkata kepada malaikat, tangisan apa ini ya Ridwan? Tak boleh ada orang nangis di surga ni. Tak boleh ada yang nangis surga ni. Tak katik yang nangis di surga ini. Coba periksa siapa yang nangis itu. Caknya suaranya nyaringan. Ini malaikat Ridwan masuk tengok, tak tahunya orang yang menangis tadi di surga kan umurnya sama galau. 33 tahun galau umur orang surga itu. Jadi tak kata yang tua di surga tu, yang tua jadi muda kalau belagak kalau. yang di dunia giginya habis mati metik terus. Ya metik kalau gigi habis kalau manual ada ganti dia. Ini tapi di surga muda kalau. Ditanya apa kau nangis? Maka mereka menjawab, kami nyari wong tua kami. Tak kata di sini. Mana kemana? Yuk, kemana wong tua kami wahai malaikat Ridwan? Kami lah cari keliling surga tak ketemu. Maka Allah malaikat Ridwan bertanya kepada Allah Ta'ala, yang mereka nangis kerana mereka nyari wong tuanya tak katik di dalam surga. Maka kata Allah Ta'ala, coba cari di mana? Carilah di dalam surga. Masih tak ketemu juga. Sudah mengkali masuk neraka, mengkali di dalam neraka. Coba suruh malaikat Malik, Allah perintahkan Malik cari mak bapaknya budak ini. Maka ternyata ada dalam neraka. Maka diomong kepada budak ini, anak ini, bahwasanya wong tuamu ada dalam neraka. Nah, kalau cak itu wahai malaikat Ridwan, aku nak minta kepada Allah untuk biarlah kami, kalau memang mereka di dalam neraka tidak pacak dipindah ke surga, biarlah kami melok bersama mereka di neraka. Sebab kami juga tidak mungkin ada di dunia tanpa mereka. Akhirnya Allah Ta'ala panggil malaikat Malik. Kata Allah Ta'ala, bahaya kalau penghuni surga pindah neraka ini, mati ya pindah neraka, pindahkan ke dalam surga ya Allah Ta'ala. Angkat kedua orang tuanya, pindahkan ke dalam surga, aku ampunkan dosa keduanya gara-gara anak yang soleh ini. Nah, itulah makanya wong yang sabar itu dapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Sudah tu siapa lagi? Orang-orang yang mendapatkan pilihan bebas untuk milih surga. Siapa? Ibu-ibu. Oh, wanita ni lemak pak, kalah kita sama betina. Betina ini kata Rasulullah, wanita manapun juga, 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan dilakukannya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, taat dengan lakinya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun juga. Cuman syaratnya 4. Syaratnya 4 ikut itu, kalau kurang dari sikok belum nyukupi syarat. Ya, ngapa? Belum tamat SMA. Bawa SMP tak kena, buang sikok syaratnya. Nah 4 ikut itu syaratnya. Maka solat 5 waktu jangan tinggal, puasa Ramadan dijaga, nyaga kehormatan kemaluannya dijaga. Yang sikoknya taat dengan suami. Kalau taat sama suami ini ada sikok. Seorang bertanya sama Nabi, walaupun suaminya zalim, kata Rasulullah, wajib masih taat dengan suami selagi perkara itu perkara manusia. Kalau perkara masalah Allah, tak boleh taat kita. Laki kita ngongkon tak usah puasa, tak boleh kita taat. Laki kita ngongkon tak usah solat, tak boleh kita taat. Tapi kalau untuk perkara-perkara kemanusiaan yang berkaitan dengan manusia, wajib seorang istri taat dengan suami.
Walaupun lakinya zalim, walaupun lakinya zalim. Nah, mana zalimnya? Zalim dia Allah yang balasnya. Bukan kita yang menghakiminya. Pecah ada wong tua zalim sama anak, perkaranya Allah yang balas. Anak tak berhak menghakimi wong tua, Allah yang menghukumnya. Nah, itu seperti itu. Itu bebas tu, milih itu. Silakan nak milih pintu mana. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada lagi yang boleh milih pintu 8. Wong yang punya dulu betino. Nah, kita lanang ni, kita punya dulu betino. Kemudian punya bibian betino. Kemudian punya saudara betino. Bibian betino ni berlaku dari sebelah bapak sebelah ibu. Kalau sebelah bapak itu kalau bahasa Arab namanya ammah. Kalau sebelah ibu bahasa Arab namanya holah. Itu holah tu dulu betino sebelah ibu. Kalau dulu betino sebelah bapak namanya ameh atau ammah. Itu dua-duanya diapakannya? Wa alihunna, dimuliakannya, dijagonyo. Dijagonyo dari maksiat, dimuliakannya, diangkatnya, diharumkannya, maka orang itu tadi silahkan milih pintu surga yang mana pun juga. Oleh sebab itu, hukum dayus itu ibu rahimakumullah, yang khususnya kaum laki-laki. Dayus itu kan salah satu kelompok manusia yang diharamkan mencium bau surga. Dayus itu bukannya takut sama bini, bukan. Dayus itu adalah membiarkan istri bermaksiat, membiarkan anak betina bermaksiat, membiarkan dulu betina bermaksiat, membiarkan bibian kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita tak kata usaha untuk mencegahnya. Dia metu kulu-kili dengan betina, dengan lanang, melakukan perbuatan dosa, kita diam ke baik. Ini kita dayus. Muka auratnya dijinguk oleh orang lain. Ini lelaki dayus ini. Bukan dayus itu ngenjuk duit sama bini 100 galo-galonya, bukan. Wajar kalau bini dinjuk duit gaji 3 juta sebulan, bela. Cuman ibu-ibu kalau dinjuk 3 juta sebulan oleh laki, jangan mengut. Iya, 3 juta tiap bulan, 100 ribu dari caleg, senge-senge 5 tahun sekali. Yang 3 juta tiap bulan dinjuk oleh laki, mengut-mengut, ingok-ingok. Nah, itu dinjuk, tak apa-apa kita ngenjuk sama bini itu. Sebab bini lebih hemat, bisa ngatur. Cuma jangan juk ke galau, pak. Ajak dekat-dekat nak minta bensin, minta duit sama bini, tak lemak pula. Ya, njuk bagi. Nah, itu budak ada dayus. Yang dayus itu kalau kita biarkan bini kita muka aurat, duduk kelakar sama lanang yang bukan mahram, main HP segala macam, kita talak dia. Ini dayus ini. Ini dayus. Main TikTok. Yo, sebenarnya main TikTok itu tak boleh. Yang boleh tu main taktok. Taktok tu buat orang lanang pula. Zaman dulu taktok ni nari badminton. Dulu kan main taktok, Kalau main TikTok itu, ya Allah, apalagi inilah wanita-wanita penghuni neraka. Oh, nyoget-nyoget depan TikTok, Masya Allah. Nah, ini kita yang punya bini macam ini, punya anak macam ini, kita talak ke? Biarlah, beli kebebasan buat anak. Apa dia? Terbenam kita. Dayus ini namanya. Ini dayus namanya. Maka hati-hati. Nah, kalau kita muliakan mereka, kita angkat mereka, kita kita jaga mereka, ini surga buat kita. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mak mana surga itu dewek? Apa dia surga itu? Surga itu kata Nabi Muhammad, kalau pintunya baik, Nabi menceritakan pintunya dulu. Lawangnya surga itu kata Rasulullah, kan kalau kita lawang ni kan pintu ni minimal ingsilnya kan duit kok. Ada ingsil pintu ni kan, kalau nak kata ingsil nak pacak dia buka katup dia. Nah, kata Nabi Muhammad itu pintunya, ingsilnya surga itu, pintu surga itu, ingsilnya itu satu ingsil ke satu ingsil, jaraknya itu 40 tahun perjalanan kita. Hitungan dunia, bukan hitungan akhirat. 40 tahun kita berjalan, itu baru ingsil ke ingsilnya. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat lain, antara Mekah dengan Irak, jarak ingsilnya. Dari Mekah kita berjalan kaki ke kota Irak sana. Nah, itu jarak ingsilnya, itu lawangnya. Nah, makanya dulu pernah sampai ke dengan antum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu naik ke
langit yang ketujuh. Sampai di pintu langit yang ketujuh, Nabi Muhammad mengetuk pintu dengan malaikat Jibril. Dibukakan pintu tadi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu, kata Rasulullah, punggungnya itu bersandar di Baitul Ma'mur. Punggungnya itu bersandar di Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur itu kalau kita katakan sebuah bangunan yang ada di pucuk langit yang ketujuh. Tempat ibadahnya malaikat. Satu hari tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk situ, tidak kejinguan metunya. Masuk dari lawang A, tak tahu metunya dari mana, tak kejinguan. 70.000. Bukan dikit. Maka Nabi menceritakan Baitul Ma'mur itu punya pintu 360 ekor lawangnya. Satu pintu ke satu pintu jaraknya 1000 tahun perjalanan kita. Kalau kita mayang ke akhirat, tak usah dibayang ke lah. Yang nak dibayang ke mana mati baik dah sudah. Agaklah cerita akhirat itu. Yang penting kita iman ni baik. Jadi kalau kita bicara masalah pintu surga, oh, pintunya itu baru, belum surganya. Bau lawangnya baik. Nah, itu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menceritakan orang-orang yang galak maca Quran. Orang-orang yang rajin maca Quran, sebanyak ayat yang dia baca, itulah dia akan mencapai derajat paling tinggi di surga. Makanya ahli Quran itu di dalam surga nanti di hari kiamat diongkon Allah maca Quran. Sekuat sampai ke mana ayat yang dia baca, disitulah dia akan tinggal. Sampai Nabi memberitahu dalam hadisnya. Kemudian Nabi juga memberitahu tentang wangian-wangian surga, kenikmatan yang ada di surga, luasnya surga itu mak mano. Sampai diceritakan dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga, itu Allah panggil Jibril. Jibril sini, tahu tak Jibril, Bu? Malaikat Jibril, Pak. Malaikat yang besarnya memenuhi barat ke timur. Sayapnya itu kalau dibentangkan memenuhi barat sampai ke timur. Sampai Rasulullah menceritakan tertutup alam semesta ini ketika Jibril membukakan sayapnya. 700 ekor sayapnya. Satu kali kibasan 600 ekor sayap Jibril itu. Satu kali kibasan sayap malaikat Jibril itu 70 tahun perjalanan kita. Nabi melihat wujud asli Jibril itu 2 kali dalam hadis. 2 kali Nabi melihat wujud asli Jibril. Ditunjukkan Allah kepada Rasulullah SAW. Makanya anak waktu ke Gua Hira itu, waktu membayangkan Nabi Muhammad waktu ibadah di dalam situ, disebutkan Jabal Nur. Jabal Nur itu kan Gua Hira, tempat pertama kali cahaya wahyu Allah turun ke situ. Datanglah malaikat Jibril ke situ dengan bentuk manusia. Mengajarkan Nabi Iqra. Nabi jawab ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, sampai 3 kali diulangi malaikat Jibril. Nah, baru Nabi Muhammad setelah keluar daripada Gua Hira itulah Rasulullah melihat wujud aslinya Jibril. Nabi menceritakan dalam hadis 600 sayapnya. Kemudian dipanggil Allah Ta'ala, masuk dalam surga. Kau jingok surga aku, ya Allah Ta'ala, yang aku sudah janjikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Masuk Jibril. Dijingokinya surga, dikelilingnya oleh Jibril tadi. Belum galau-galaunya. Sudah nyingok tadi, Jibril berkata, Ya Rabb, wa izzatika, demi Allah, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dahulaha. Tidak mungkin ada manusia, makhlukmu yang mendengar surga, pasti nak minta masuk pula. Kalau sudah dengar, pasti nak minta masuk surga. Dah kata Allah Ta'ala, kalau cik itu lemak ni, nak masuk tu lah. Agak dulu, kelilingi Allah, perintahkan Allah, dikelilingi surga bil makari. Tahu tak bil makari? Sesuatu yang kita sungkan melakukannya. Perbuatan-perbuatan makruh. Makanya orang yang galak melakukan perbuatan makruh itu agak sara masuk surganya. Sampai makanya maaf-maaf ini bukan nak cerita ke rokok, bukan. Sampaikan masalah rokok baik. Rokok itu kalau tak ditinggalkan 40 hari sebelum meninggal, yukhafu alaihi ayyamuta ala su'il khatimah. Ditakutkan wong itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dia melakukan perbuatan makruh. Makanya perbuatan makruh itu yang mengelilingi surga. Kalau kita pacak buka tabirnya, kita tinggalkan, maka kita cepat masuk ke surga.
Makruh tu banyak, perbuatan makruh banyak. Cuman anehnya kita ni demenian melakukan yang makruh. Kalau bulan puasa ni negok banyu ludah. Negok banyu ludah tu makruh hukumnya. Banyak melakukan perbuatan makruh tu demen. Makanya kata malaikat, kata Allah Ta'ala, sudah ku kelilingi dengan yang makruh. Setelah dikelilingi sama yang makruh, lalu Allah berkata Jibril masuk lagi, jingok lagi. Begitu Jibril masuk, tak tahunya banyak sangkutan-sangkutannya. Ibarat kalau mancing udang itu, banyak sangkutan-sangkutannya. Kalau numpahkan, oh tapi udangnya banyak. Kalau banyak sangkutan itu udangnya banyak. Biasanya kalau tukang mancing, banyak udangnya. Sugo cak itu juga banyak sangkutan-sangkutannya. Nak masuk tu tak gampang seperti yang pertama tadi Jibril. Setelah jingok sangkutan-sangkutannya, perbuatan-perbuatan makruh, lalu Jibril berkata, "Ya Rob, aku takut sekali tidak kati ada yang masuk surga itu." Kata Jibril alaihi salatu wassalam. Maka di sini para ulama sangat luar biasa meriwayatkan tentang masalah surga. Surga tu masya-Allah sampai dikatakan busur panah yang ada di surga itu lebih baik daripada terbitnya matahari di dunia ini. Busur panahnya. Sampai dikatakan ada seorang laki-laki min ahlil jannah, dari penghuni surga, dia nampak di dunia, ditunjukkan Allah, melihat kita dengan dia, maka cahaya yang dia pancarkan itu akan menutupi cahaya matahari. Makanya orang surga tu tak ditunjukkan Allah. Mana ada bidadari nyingok, kita nyingok bidadari itu budi-budi pun supaya lidah nyingok itu tak katik-katik. Penghuni surga itu kalau nampak sinar matahari itu hilang, saking terang benderangnya sikok dia. Sampai dikatakan seperti sinar matahari menutupi cahaya bintang. Kalau bintang terang metu matahari, hilang tak cahayanya? Hilang. Itulah penghuni surga. Kalau nampak di dunia, maka seluruh cahaya yang ada di dunia hilang kalau. Apalagi bidadarinya. Bidadari surga itu khurum maksurah, anak pingit, tak pernah metu dari kemah. Itu kalau dalam riwayat, dalam hadis Nabi menceritakan, ini ada di sini sa'inya. Bidadari itu nanti di surga itu mereka berpantun, ngeluarkan syair untuk nyambut datangnya suaminya tadi. Tapi kawin dulu, jangan tak kawin dulu di dunia. Jangan ngarep maha bidadari surga nak kawin-kawin, salah juga. Ya ke situ biar matanya, tak sini. Dia mengatakan inna azwaja ahlil jannah, bernyanyi, mengeluarkan syair, mengeluarkan pantun. Nahnul khairatil hisan, kami adalah orang-orang baik, wanita-wanita yang terjaga. Azwaju qaumi kiram, istri-istrinya orang-orang yang mulia. Yanzurna bi qurrati a'yan, mereka, kami akan dilihat dengan pandangan mata-mata yang istimewa. Nahnul khalidat, kami adalah wanita-wanita yang abadi. Fala namutnan, kami tidak akan mati. Nahnul aminat, kami adalah orang-orang wanita-wanita yang menjadi penyelamat. Wala nahobna, dak katik yang bakal takut kepada kami. Nahnul mukimat, kami adalah gadis-gadis pingit. Fala naz'anna, kami tidak akan pernah dilihat oleh selain orang yang bakal meminang kami di hadapan Allah. Itu bidadari Pak. Cuman jangan khawatir ibu, kalau ibu masuk surga lebih cantik dari bidadari. Iya, kalau bidadari itu disiapkan bagi penghuni surga untuk jadi pelayan. Ya, kalau bininya tetap kita. Kalau kita surga juga, makanya taat dengan Allah tadi. Masuk surga, jangan khawatir, tak usah cemburu sama bidadari. Ay, cemburu laki aku mbeknya. Tak. Kalau masuk surga, dapat kita nikmat itu. Nah ini, makanya di dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya orang-orang yang sudah masuk surga itu, ini ada penutupan, ada cerita tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Yang paling saru masuk surga. Cuman ketika orang masuk surga itu lupa, tidak ingat lagi kesulitan dia di dunia. Begitu masuk surga, dirinya penuh dengan bahjati wal hubur, kebahagiaan, kegembiraan, wayan sama kana fihi fid dunya. Tidak ingat lagi bahwasanya dulu hidupnya paling saru di dunia, paling buntunya manusia, paling melaratnya manusia. Begitu masuk surga, tidak ingat sama sekali. Sampai dikatakan kepada mereka, ya ibnu Adam,
Wahai anak manusia, hal ra'aita bu'san, apakah kau merasa sengsara di sini? Maka mereka menjawab, la wallahi rabbi, tidak demi Allah ya Tuhanku. Tak katik sedikit pun rasa-rasa sara dalam diriku. Tidak ada kesengsaraan dan aku tidak melihat kesusahan yang aku rasakan. Ini orang-orang surga menjawab. Nah ini, cuman wong surga ni kenapa kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan di akhirat itu di dalam surga berbeda-beda? Kan lain-lain. Kita ni lain-lain Pak. Tingkatan kita di surga beda-beda. Cuman kita kalau masuk surga tidak pacak turun, naik itulah. Kalau umpama kita anak kita surganya di bawah kita atau di pucuk kita, kita pengen ketemu, naik. Tak katik turun surga itu, naik. Kalau di neraka benyuknya oleh malaikat. Di surga tu naik, kangen sama ibu, hari Sabtu. Kangen sama abah caknya derajatnya tinggi. Aku ni tadi kurang. Kangen sama ibu sama abah, hari Sabtu naik. Hari Sabtu kata Imam Ka'bul Ahbar, kita diizinkan Allah untuk berkunjung kepada kedua orang tua kita. Hari Ahad, hari Minggu, orang tua kita nyingoki anaknya. Hari Senin kangen sama ustaz. Guru kangen sama ustaz lama tak ketemu sama ustaz. Sebab di sana kan tak kati hari lagi. Satu hari di akhirat tu 1000 tahun di dunia. Makanya ada orang-orang yang anak ceritakan kemarin itu kan, orang-orang kaya yang dermawan, itu yang dermawan yang tak getah basah, masih duluan wong miskin yang sabar masuk surga setengah hari. Setengah hari itu 500 tahun. Ya bedanya. Jadi kayak di surga Ahad turun, kangen sama ustaz, kangen sama kiai, kangen sama guru, naik. Hari Selasa gurunya pula nyingoki muridnya. Hari Rebu kangen sama Nabi Muhammad. Ya Allah, nikmat surga tu ada Rasulullah. Kalau katik Nabi tak lemak surga tu. Makanya jangan galak lupa sama Nabi. Yang nunjuk tahu kita tentang surga tu siapa? Ketemu sama Nabi, naik ketemu sama Rasulullah, duduk di majlis para sahabat-sahabatnya. Hari Kamis Nabi pula nyingoi umatnya. Baru hari Jumat berbondong-bondong kita menghadap Allah Ta'ala. Kalau hitungan dunia hari Jumat, kita duduk dijamu oleh Allah Ta'ala, melihat ziarah kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat yang paling abadi. Kala nikmat surga selemak-lemaknya, kalau sudah melihat zat Allah turun tu galau-galaunya. Itu nikmat berbeza-beza tingkatannya. Supaya apa? Allah nak nunjukkan fadlul fadil. Mana wong yang mengutamakan keutamaan, mana wong yang galak menyempurnakan kesempurnaan, mana wong yang galak bersungguh-sungguh dalam beramal. Maka dipisahkan. Tak sama. Terawih tak tinggal sama terawih tinggal beda. Iya, terawih banyak sama terawih dikit beda. Tidak sama. Ya, mana ada yang sama? Ya namanya jumlah tu yang paling banyak menang. Kalau masalah husuk dah husuk, mana tahu kita. Acak kita tahu wong itu husuk apa tidak. Oh, wong tu caknya husuk. Ngapo? Matanya ngereng-ngereng. Tengkuknya nunduk. Barangkali ngantuk. Dah acak kita nilai wong tu husuk kan. Yang penting ibadah kita mana yang bersungguh-sungguh, mana yang menyempurnakan. Makanya jangan pernah ngeremehkan sunnah Rasulullah. Itulah yang pacak bantu kita di hari kiamat aja. Tuh, itu contoh sikok tu. Jadi artinya orang-orang yang memang mendapatkan keistimewaan, terangkatnya tinggi, kita kayak di surga, kita cari kawan kita. Ayo Allah, nak pengen dapat kumpul lagi di musola Nurul Iman. Pengen ada lagi bentuknya sama, disamakan Allah Ta'ala. Oh, sini lah balik. Man kalau berkumpul jengok keadaan. Kalau memang derajatnya berbeda, ya tak mungkin galak dia turun sama kita. Pasti kita dinaikkan. Tapi kayak kita ketemu sama kawan-kawan kita, kita cari kawan kita. Mana yang pacak, yang nyelamat ke kita di dunia, kayak kita cari di akhirat. Kawan-kawan yang bakal ngancur ke kita tak usah cari lagi. Ya dah. Sebab bakal nyawa kita ke dalam neraka. Yang bawa kita dalam surga kita cari di sana. Kita kumpul. Yang nikmat itu kalau duduk bersama Nabi, duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Oi, nikmatnya. Wanita tu, ibu-ibu, gewang duduknya siapa? Yang diinginkan didamba-dambakan setiap wanita di dunia. Wanita yang paling pemalu di dunia,
pemimpin wanita penghuni surga, Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita duduk Bu bersama Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Kita duduk dengan isteri-isterinya Rasulullah, ibu-ibu kita. Ya Allah, nikmatnya di sana, nikmat yang tak habis-habisnya selama-lamanya. Macam itu terus setiap hari diperbaharui. Dan ini yang mendapatkan bagian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan, ada diriwayatkan dalam satu riwayat, ini tentang masalah ada orang yang masuk surga yang saro. Paling rendah derajat orang masuk surga itu seorang laki-laki yang hidup di dunianya kacau. kacau, tahu tak kacau? Semerawut. Set ini gawinya tu, set ini. Akhirnya tapi dia bertobat. Ketika dia meninggal dia bertobat dengan Allah Taala dan tobatnya terima sama Allah. Begitu dia melewati Sirat, tahu tak Sirat? Jembatan. Bukan jembatan musim 6 ini. Bukan musim 4. Perjalanan kita di pucuk Jegambah itu 10.050 tahun. Nyebrang Jegambah. Kalau hitungan dunia 10 hari setengah. 10 hari. Ada tak Jegambah panjang 10 hari? 10 hari. Tipis pula jalannya. Nah, dia ngesot-ngesot di situ sampai dikatakan wa huwa yahbu ala wajhi. Rainya disungkurnya di Jegambah itu no. Saking nak selamat tadi no. No, kemudian tangannya nyekel ujung sini. Dikit-dikit kayak tahu-tahu nyampak bergantung lagi di Jegambah tadi. Naik lagi ke pucuk. Lama. Kakinya terpleset, kakinya terkebet, terus berjalan. Kadang-kadang api neraka nyambernya dari bawah. Plop, ujinya sebatnya oleh api. Nampak sebatnya oleh api, naik lagi ke pucuk. Saronian. Nak ngeliwat di Jegambah itu. Sirat itu tadi. Tapi akhirnya apa? Tak tahunya selamat. Sampai ke ujung selamat. Ini yang paling rendahnya masuk surga ini. Yang lewat isi sirat ini. Jangan sampai gitu cak ini bengep gitu. Lama berjalannya. Tak dewean, tak atik gewang, tuntun-tuntunan pe kayak aku bantu. Mana ada? Bukan Jegambah bambu ini. Ya, anak dulu cerita sama kawan anak cerita. Yo di Jawa sana kan dia tinggal di Jawa, kondangan sama bininya. Kondangan bini tadi nak kondangan nganten ke. Was nak ngliwati jalan tadi, namun sana kan banyak bukit-bukit. Ngliwatilah sungai kecil. Tak ada ribal, paling jaraknya 2 meter. Gambarnya kelapo. Kayu kelapo itu habis hujan, tahulah dewek. Begitu nyebrang lembet-lembet ni, tahu pas nyebrang lurus video. Aduh gitu dari belakang. Pak ujinya, ngapo? Mana bininya nyampak. ke rumput itu tadi. No, ngapo gawe kau situ? No, satunya pula nyampak ngeliwat di Jegambah kelapo. Lagi terpleset gitu. No, bergantung. Akhirnya sampai juga laki-laki ini ke ujung jembatan Sirat tadi. Lalu dia berkata, Alhamdulillahillazi a'tani ma lam yu'ti ahadan. Ya Allah, ngomongnya lagi cak itu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat yang tidak diberikan nikmat kepada orang lain selain aku. Padahal awak paling saro. Dia fikir dia yang paling selamat, padahal paling saro. Tu bersyukurnya sudah nyampe di ujung tadi. Isnajani minha ba'da isra'aituha. Sudah menyelamatkan aku daripada neraka, padahal aku sudah nyingok neraka itu. Nyampilah dia tadi ke ujung Sirat tadi. Fayuntalaku bihi ila Ghadir. Langsunglah berjalan dia tadi menuju sungai. Sungai apa namanya? Al-Kautsar. Ada di sampingnya pintu surganya Allah Taala. Sudah nyampe di situ, fayagtasilu. Mandilah dia tadi. Mandilah di Al-Kautsar tadi, mandilah di sungai tadi, fayauduna ilaihi rihul ahlil jannah wa alwanuhum. Maka seluruh bau-bau surga, seluruh mambu-mambu surga, warna-warna yang ada di surga nempel galau ke badan dia. Tuh, kalau kita belum masuk surga itulah sudah bersih dulu kita. Di banyu, di sungai yang ada di samping surga tadi, ada ulama mengatakan itu telaganya Rasulullah. Sudah di situ, fayaroma fil jannah min halalil bab. Lah mandi, lah minum, ningoknya ada lawang besar. Ngintiplah dia tadi di halalil bab tu, di ujung-ujung pintu itu nah, ngintip. Apa dia dalam ini? Ngintiplah dia tadi. Begitu dia ngintip, ada suara ngomong. Rabbi, dia ngomong kepada Allah Taala, ngintip di jingoknya. Ya Allah, alangkah hematnya dalam itu je.
Samping gila-gila dia. Cuman tidak ada bahasa kita tidak gila tidak. Ngintip-ngintip dia, tak tahu dia ngomong ya Rabb adkhilnil jannah. Masukkan aku ke situ ya Allah. Fayaqulu lahu. Ada yang ngomong berkata kepada dia, atas alul jannah. Nah kau ujinya. Kau nak minta surga padahal kau sudah selamat dari aku. Kau masih nak minta surga, berarti kau tu sudah dapat surga. Kau lah selamat dari aku. Kalau kita orang yang mati belum, orang yang meninggal di kubur belum selamat dia. Kau nak minta surga, padahal kau lah selamat dengan belaka. Maka dia tadi menjawab, ya Rabb, ra'ija'al baini wa bainah ijaban. Jangan lagi aku nyingok neraka, itu cukuplah tadi liwat. Nyingok jangan lagi, jangan sampai ada kedengaran lagi di kuping aku suara neraka itu. Oh, melodok neraka tu Pak. Melodok neraka tu. Oh, bukannya nak kata suara, pekak kuping kita dengan gelodokan neraka itu. Waktu kita ngeliwat itu. Lalu apa yang terjadi? Tak apa-apa lemak-lemak juga ceritanya. Fayadkhulul jannah, lalu dia masuk dalam surga. Begitu dia masuk ke surga, yurfa'u manzilun amama dzalik. Langsung nemui istana gedung yang luar biasa indahnya. Begitu masuk langsung ke jingok istana yang begitu indah, ka'annama huwa fihi ilaihi. Seakan-akan mimpi. Masuk tu cak mimpi lah gitu. Belum pernah nyingok Taj Mahal. Taj Mahal tu istana dunia itu belum pernah ada yang sudah ke Taj Mahal. Beli baju mahal sudah tapi Taj Mahal belum. Ini seakan-akan mimpi. Begitu masuk nyingok istana sebesar itu, fayaqul rabbi, ya Allah, mana ini pula saking senangnya mengengek pula, ngengek atini zalikal manzil, tunjukkan aku rumah itu ya Allah, aku pengen rumah itu. Lalu suara tadi menjawab, la'allaka in a'taituka tas'alu ghairah. Agak kalau aku tunjukkan kau rumah itu, kayak kau minta yang lain. Dia belum ngingok, baru ngingok sikot ini masuk langsung terjingok istana yang begitu megah. Ini akhirnya apa yang terjadi? Fayaqulu la, tidak ya Allah, wa izzatika, pakai sumpah pula, demi Allah tidak, sikot ini jadilah buat aku. Pakai sumpah, wa izzatika, aku bersumpah demi kemuliaanmu, la as'aluka ghairu, aku tak minta yang lain. Wa ayu manzilin ahsanu minhu, uji dia tadi, tak katik lagi rumah yang lebih indah daripada ini. Tak mungkin aku nak minta yang lain. Takuan. Jadi wong sugo tu bertakuan galau, tapi tak apa-apa. Yo sugo dulu takuannya, jangan di dunia. Kalau bertakuan di dunia, tak benar jujur aku. Kalau bertakuan sudah dalam sugo, lah selamat. Makanya kalau nak sombong, nak bertakuan, agak nunggu di sugo dulu. Tak usah dulu di dunia. Saro. Sombong, ngesok, bertakuan, jangan di dunia. Terbenam jujur aku. Sebab kita belum melewati sirat. Kalau kita sudah melewati sirat, nak bertakuan tak apa-apa, nak sombong tak apa-apa. Bertakuan tak kata lagi, paling indah inilah yang sudah kata Allah Ta'ala. Kalau cak itu baiklah kau ya Allah, masuklah ya Allah. Begitu berjalan nak masuk, tertoleh sebelah kiri, nah besar lagi istana ini, kalah yang ini tadi, jingok yang itu, langsung ngomong lagi, ya Rabb, tak jadi ini, itu baik. ini hadis ya Rasulullah ni, itu kan ini wong yang paling rendah derajatnya masuk surga. Mak mana yang top C-nya? Itu be ya Allah, yang itu be. Nah, uji Allah Ta'ala, uji kau nanda. Uji kau nak ini be, sikok. Tidak ya Allah, aku nak yang itu be. Seakan-akan mimpi. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, ajak kau aku tunjuk itu, kau minta yang lain pula. Kata dia jawab, tidak ya Allah, wa izzatika, makai sumpah pula. Demi Allah, tidak, ini be cukup. Tak kata lagi, paling hebat. Akhirnya diberikan Allah. Baiklah kalau kau galak. Tuh, kalau sumpah tak berlaku di surga. Walaupun mudi ke dia tadi nak minta ini pakai sumpah, tak tahu pindah ke sini pakai sumpah, tidak berlaku, tak dianggap Allah lagi. Aman sudah kita di surga. Begitu dapat, akhirnya dia diam. Lalu Allah berkata, malakala tas'al, ngapa kau diam pula? Tadi cak mepetnya mulut kau ni, minta itu minta ini, ngapa kau diam sekarang? Kata dia menjawab, aku ni malu ya Rabb, lah minta itu minta ini, banyak ni kan minta anakku ni, jadi aku tak ada minta lagi. Maka Allah langsung jawab kepada dia, alam tardo an u'tiyalaka mislad dunia, mau tak kau ku berikan hadiah ya Allah Ta'ala. Apa hadiah dari Allah? Seluruh dunia semenjak aku ciptakan sampai hari kiamat.
besarnya dunia dilipat gandakan 10 kali lipat buat kau, galak tak Allah? Ditanya sama Allah Ta'ala, maka dia menjawab, atahza'ubi wa anta rabbul izzah, apakah kau nak nguyuk aku ya Allah? Madak ya aku ni dapat dunia 10 kali lipat, padahal engkau Tuhan yang mulia. Maka fayadhakur Rabb, di sini kalimatnya yadhak, tersenyum Allah. Tapi di surga, ya, bukan di dunia. Tersenyum Allah Ta'ala dengan dia. Lalu makanya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar hadis ini, ketika mendengar cerita tentang orang yang masuk surga terakhir ini, dia tersenyum sampai kejinguan gerahamnya. Saking senangnya cerita ini, nikmatnya cerita ini, ya Allah. Nikmatnya ini jadi loh ini. Ya, teman mati dulu. Rasanya bakal terjadi ini. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu tersenyum kalau sudah dengar cerita ini, sampai gerahamnya kejinguan. Lalu dia berkata, qala fayagurab jalla zikruh, dia menceritakan, lalu Allah berkata, la walakinni ala zalika qadir, sal, aku berkuasa atas segala sesuatu, kata Allah. Kau nak minta dunia 7 kali lipat kunjuk ke dunia untuk kau, dalam surga. Tapi aku berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang nak minta apa lagi ya Allah? Maka dia tadi minta, aku nak pengen berkumpul dengan manusia yang lain. Maka Allah fayagul, kalau cik itu lajulah, betul lah ya Allah, jalanlah kau. Akhirnya dia berjalan, jalanlah ke dalam surga, sampailah ketemu dengan sekelompok manusia yang ada di surga tadi. Fayagulu wa rufi'a lahu qasrun min durra, dibukakan untuknya istana yang terbuat dari permata yang begitu indah. Lalu dia akhirnya tersungkur menangis, sujud, nangisnya nangis bahagia, sujudnya sujud senang. Lalu dikatakan kepada dia, angkat kepala kau. Kenapa kau nak sujud ya Allah? Tak katik sujud lagi di sini. Bebas sujud di dunia ini. Makanya jangan tinggalkan solat di dunia ini. Inilah waktu kesempatan emas kita untuk menggapai kenikmatan yang sedikit. Ini baru sedikit anak cerita ni. Banyak 15 sembah ini. Kalau cerita antum sini anak balik. Ya, banyak, baru sedikit dia cerita ini. Akhirnya dia sujud, lalu dia berkata, ya ra'aitu rabbi, aku telah melihat Tuhanku Allah, wa tara'a li rabbi, dan telah saling melihat aku dengan Allah. Fayugalu innama huwa manzilun min manazilika, inilah kadar kedudukan kau yang sedikit di surga. Sedikit belum banyak ini. Mak mano wong yang taat, mak mano para aulia-aulia Allah, mak mano para ulama yang masuk surga. Ini yang masuk surga yang saro, yang ngesot-ngesot, lagi dapatkan kenikmatan yang luar biasa seperti ini. Apalagi kita, insyaallah tarawih di sini ana dengar sampai 8 sop. Ya, maksudnya yang solatnya 2 sop, yang lebihnya sop kambing, sop ayam. Ya, apalagi kita yang nikmat ibadah kepada Allah Ta'ala ini, maka insyaAllah kita cepat. Bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam alam barzah itu kita akan ditampakkan Allah nikmat surga, tapi surga barzahnya, belum surga akhiratnya. Nah, ini yang kita harapkan. Kita minta sikok sama Allah Ta'ala, matikan kami dalam keadaan ibadah dan tutup usia kami dalam keadaan husnul khotimah. Nah, mungkin di sini dan cuman sikok lagi penutupan. Orang-orang yang masuk surga tu ciri-cirinya kepalanya gundul. Yo, ini disebutkan ini Jordan, dak katik rambut sama cak baru lahir. Gundul kepalanya, murdan wangi badannya, mukahilin maki celak. Makanya maki celak tu sunnah hukumnya. Waktu malam tu khususnya buat laki-laki atau wanita, itu maki celak tu malam. Sunnah hukumnya. Lagi wong surga tu bercelak kalau. Tak kati lagi kajol segala macam, lain pula celaknya. Nah, celak kalau. Sudah tu umurnya 33 tahun. Tidak akan habis masa mudanya. Baju yang dipakainya tidak bakal hancur. La yabzukuna fiha. Tidak katik meludah dalam surga. Tak katik meludah-meludah di surga, mana ada. Tidak katik pula ngencing, tidak beringus, tidak berak. Makannya dari tempat makannya dari emas, bau keringetnya bau misik. Itu surga. Mak mana bayangkannya? Tak usah dibayangkan. Allah sudah ngomong, sudah kujanjikan kepada hamba-hambaku apa yang tidak bisa dipandang mata, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak pacak terlintas dalam hati. Pacak dirasakan kalau kita masuk dia. Sekarang belum pacak kita nyingoknya, bau dengar-dengar be mangap-mangap. Belum kita nyobonya. Kalau kita sudah nyobonya, lain pula judulnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan.
Jangan nanya mak mana pengalaman Ustaz, belum. Ya belum. Tapi insyaallah ada nak ditanya silahkan, mungkin masalah-masalah yang lain. Boleh masalah-masalah apa? Puasa, sedekah, zakat. Berarti salah pula kita jawab, kita nak bertanya ke. Lemaknya Ustaz, orang itu ada kemain orang bertanya, nak buka ini orang itu bertanya. Lemak ni ancaknya boleh surga. Lemak surga. Siapa ngomong tak lemak? Tak katik pun nak minta dengan aku. Minta surga tu lah. Ya alang ke lemaknya seolah mendapat surga. Lah itu yang kita pengen. Kalau pacak yang praktis-praktis kita ni. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu yang memang disyariatkan dalam Islam. Jangan melanggar. Kalau kita melanggar cuma di mulut surga itu. Seperti itu. Ada nak bertanya? Kata ibu nak bertanya tak? Ya, sudah kalau tak kata, insyaAllah kita tutup. Hari sudah menunjukkan jam 6.13 minit. Sebentar lagi akan memasuki waktu berbuka puasa. 6 pagi kan. InsyaAllah minta maaf kurang lebih apa yang anda sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa diri anda pribadi dan kepada hadirin hadirat sekalian untuk semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperintahkan Rasulullah kita lakukan, apa yang diperintahkan dilarang oleh Nabi Muhammad kita jauhi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.